Saudara mahasiswa dan sahabat MK, video kali ini kita akan membahas tentang outcome pembelajaran dari analisis metode Added Value Management. Hal ini perlu saya sampaikan agar saudara dapat memahami, mengetahui apa sebetulnya yang Anda dapatkan kalau Anda belajar tentang analisis metode Added Value Management. Harapan saya dengan saudara dapat mengetahui outcome pembelajaran atau hal-hal yang dapat saudara akan dapatkan dalam mempelajari materi ini, saudara bisa lebih semangat sehingga proses pembelajaran kita dan atmosfer pembelajaran kita pasti akan lebih baik. Karena saya yakini bahwa kalau saudara tidak tahu apa yang akan saudara dapatkan mempelajari sesuatu, tentunya semangat untuk mempelajari hal tersebut tentu sangat berkurang. Oleh sebab itu, saya akan memberikan informasi kepada saudara atau janji-janji kepada saudara apa yang saudara akan dapatkan di dalam mempelajari analisis metode Added Value Management, serta apabila nanti saudara terjun di lapangan, pemanfaatannya di mana digunakan, untuk apa analisis itu digunakan. Saudara mahasiswa dan sahabat MK, marilah kita lanjutkan untuk membahas outcome pembelajaran daripada analisis Added Value Management pada slide berikut ini. Saudara mahasiswa dan sahabat MK, seperti saya janjikan tadi pada slide sebelumnya, kita ingin mengetahui atau saya ingin menyampaikan kepada kalian hasil atau outcome pembelajaran daripada analisis Added Value Management, atau apa yang saudara dapatkan apabila saudara sudah mempelajari analisis metode Added Value Management tersebut. Hal ini perlu saya sampaikan kepada saudara agar saudara nanti bisa lebih tertarik, bisa lebih fokus di dalam mempelajari analisis-analisis yang dilakukan, perlu dilakukan di metode Added Value Management tersebut. Kalau saya jadikan dua di sini ya, ada dua pokok hasil analisis kita, yaitu kita akan menghasilkan analisis tentang kinerja biaya. Yang kedua, kita akan menghasilkan analisis tentang kinerja daripada waktu. Saudara mahasiswa dan sahabat MK, apa hasil analisis kita tentang kinerja biaya? Ya, jadinya dari segi biaya. Nah, jadinya yang dapat kita hasilkan dari analisis biaya ini adalah pertama adalah tentang cost varian. Cost varian itu adalah varian penyebaran selisih, ya, selisih perbedaan biaya saudara. Ya, jadinya saudara akan mendapatkan perbedaan biaya antara budget dengan realnya, aktualnya. Yang kedua, saudara akan dapat mengetahui cost performance index. Cost performance index inilah disebut dengan kinerja proyek dari segi cost atau biaya. Ya, kalau kinerja biayanya buruk, maka saudara harus melakukan pengendalian dari segi biaya. Bagaimana caranya? Ada beberapa cara untuk mengendalikan.
Maka saudara akan melihat metode, bagaimana metode pelaksanaan saudara, apakah sudah benar. Atau sebaliknya, apakah saudara ada kesalahan dalam membuat anggaran, merencanakan anggaran. Dua hal muncul di sini, anggaran yang salah atau pelaksanaan yang salah, metodenya yang salah atau gimana. Saudara bisa melakukan analisis tentang hal itu, melakukan pengendalian hal tersebut. Kemudian yang ketiga, saudara dapat mengetahui estimate temporary cost. Ya, jadinya saudara akan dapat mengetahui berapa kebutuhan biaya saudara untuk penyelesaian proyek tersebut. Contoh saya berikan, saudara sekarang ada pada progres 50%. Sedangkan pengeluaran saudara sudah mencapai 60%. 60 juta ya. Ada proyek 100 juta nilainya, progres saudara mencapai 50%, sedangkan pengeluaran saudara sudah mencapai 60 juta. Jadinya sisa biaya saudara masih 40 juta. Jadinya saudara di sini menganalisis apakah dengan uang 40 juta ini cukup enggak untuk menyelesaikan proyek itu yang masih progresnya 50%. Atau berapa saudara membutuhkan biaya lagi untuk menyelesaikan progres lagi 50% ini. Jadinya berapa butuh biaya lagi untuk menyelesaikan proyek pada saat saudara meninjau progres saudara yang kita sebut dengan update progress, di mana saudara meninjaunya. Kemudian yang keempat, saudara dapat mengetahui estimasi all cost. Ya, berapa total biaya keseluruhan daripada proyek saudara. Jadinya saudara ada di progres 50, saudara sudah dapat mengetahui berapa nanti habis biaya proyek saya. Kalau saya diamkan proyek ini tetap seperti ini, tidak saudara kendalikan. Jadinya disinilah tujuannya kenapa analisis metode NLP ini perlu dilakukan agar saudara bisa mengendalikan proyek saudara tidak kebablasan dari segi cost. Kemudian berikut dari segi waktu, kinerja waktu. Kalau kinerja waktunya juga buruk, kinerja waktu buruk. Umur proyek saudara 200 hari. Sedangkan pada 100 hari progres saudara baru 30%. Nah, masih 70% ini. Saudara harus menyelesaikan progres saudara, sedangkan waktu saudara masih 100 hari. Sudah 50% jumlah harinya habis. Ya, jadinya itu nanti yang saudara bisa gunakan untuk menganalisis dari segi waktu. Pertama, saudara harus dapat mengetahui schedule varian. Saudara bisa mengetahui selisih waktu rencana dengan realisasi, yang kita sebut dengan schedule varian SP. Kemudian yang kedua, saudara dapat mengetahui schedule performance index. Schedule performance index inilah disebut dengan kinerja proyek dari segi waktu. Ya. Kemudian yang ketiga, mengetahui estimate temporary schedule. Jadinya pada seperti saya berikan contoh tadi, pada hari ke-100 saudara baru menyelesaikan proyek 30%. Jadinya dari hari ke-100 ini, dari update progress saudara ini, saudara lakukan analisis untuk mengetahui butuh waktu berapa lagi untuk menyelesaikan progres yang 70% itu. Ya, di hari ke-100 saudara sudah mengetahui kebutuhan
waktu untuk penyelesaian proyek tersebut. Nah, kemudian yang berikut mengetahui estimate of schedule. Jadinya pada hari 100 saudara sudah dapat mengetahui waktu penyelesaian proyek kita menjadi berapa hari, 300 hari, berarti terlambat 100 hari, apa seperti itu nanti. Dengan saudara dapat mengetahui kinerja waktu proyek ini, saudara bisa melakukan pengendalian. Ya, pengendalian. Oh, proyek ini harus dipercepat. Proyek ini harus dipercepat agar tidak terlambat. Nah, bagaimana caranya mempercepat proyek? Nah, nanti kita bicarakan pada metode time cost trade-off. Jadinya bagaimana caranya mempercepat proyek? Percepat proyek itu ada 3 cara. 1, menambah jam kerja. 2, menambah tenaga kerja. Yang ketiga adalah menambah alat. Itulah 3 hal yang nanti kita bicarakan. Dari ketiga hal yang kita akan analisis itu, mana yang paling memberikan nilai optimal dari segi cost maupun dari segi waktu. Yaitu apakah tenaga, penambahan jam kerja, atau penggunaan alat-alat berat. Nanti kita akan bicarakan pada metode time cost trade-off selanjutnya. Saudara mahasiswa dan sahabat MK, itulah hal-hal yang kita akan dapatkan di dalam mempelajari metode analisis metode net value management. Tertarik kan? Jadinya saudara akan bisa melakukan pengendalian proyek saudara dari segi waktu dan biaya. Sehingga tidak kebablasan. Karena saya berikan contoh. Jadinya suatu proyek memiliki umur 200 hari. Saudara belum berjalan 50%, tetapi saudara sudah diminta oleh owner saudara, saya ingin proyek itu selesai dalam waktu 150 hari. Apa tindakan saudara? Nah, ini yang saudara perlu kaji nanti. Saudara mahasiswa dan sahabat MK, net value management ini akan sangat efektif, akan sangat efisien saudara gunakan pada update progress, pada peninjauan saudara, progres mencapai 30-70%. Apabila saudara menggunakan analisis ini di bawah 30% untuk nanti pengendalian proyek saudara selanjutnya tidak memberikan hasil yang akurat. Apa sebab? Karena data-data yang saudara butuhkan tentang kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan pada 0-30% tersebut belum seluruhnya dilaksanakan. Sehingga kemungkinan adanya hal-hal yang belum saudara dapat analisis, belum saudara dapat ketahui karena baru 30%, mungkin baru pekerjaan-pekerjaan ringan-ringan saja yang dikerjakan sehingga tidak efektif nanti di dalam analisisnya. Kemudian berikut, apabila di atas 70%, di atas 70% itu tidak ada gunanya karena tinggal 30%. Kalau hasilnya nanti analisis saudara performanya buruk, baik dari waktu maupun biaya, apa yang saudara lakukan dengan sisa waktu yang sedikit? Nah, di atas 80%, 90% itu tidak berguna dia. Saudara tidak bisa mengendalikan proyek saudara karena waktunya sudah habis. Waktunya masih sedikit sehingga akan berlanjut seperti itu. Oleh sebab itu saya sarankan kepada saudara, lakukan analisis ini untuk bisa mengendalikan proyek tersebut. Tetapi kalau dalam rangka saudara menulis tesis atau tugas akhir, saya masih izinkan karena saudara ingin mengevaluasi proyek itu sudah selesai, tetapi saudara memiliki data. Dengan demikian saudara bisa mengambil sebuah kesimpulan-kesimpulan, analisis-analisis, apa penyebab proyek itu terlambat.
Ya, di mananya penyebabnya dari proyek itu terlambat, di mananya proyek itu biayanya membengkak. Nah, bisa saudara lakukan analisis sebagai laporan nanti, bukan untuk pengendalian. Sebagai contoh dalam rangka pengendalian proyek-proyek selanjutnya. Itulah saudara mahasiswa dan sahabat MK yang kita akan dapatkan di dalam mempelajari analisis dengan menggunakan metode End Value Management tentang kinerja daripada proyek. Bagaimana cara menganalisisnya? Data-data apa yang nanti kita gunakan? Bagaimana menganalisis data secara detail? Tentunya kita akan berikan kepada saudara dalam bentuk tugas. Dengan demikian kita akan bisa menemukan persoalan-persoalan baik dalam menganalisis datanya maupun menganalisis tentang EVM-nya. Itulah saudara mahasiswa, kita akan lanjutkan bagaimana tahapan-tahapan analisis daripada End Value Management. Sampai jumpa pada slide pada video pembelajaran selanjutnya.